Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil adab wa futiha lil muta'addi bil abwab wa azalla anhu sitral hijab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah musabbibul asbab wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa huwa khairul ansab wa ala alihi wal ashab wa man tabi'ahum bi ihsan hatta ila yaumil hisab. Amma ba'd. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma rzuqna barakata salati subhi bil jamaah khassatan li hadhil jamaah bi rahmatika ya arhamar rahimin wansur ikhwanana al mujahidin wal mustada'afin wal mazlumin fi ikhwanina fi Ghazzati Palestin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap para alim ulama, pengurus Masjid Al-Barakah, Bapak RT, Bapak RW, begitu juga khususnya orang-orang tua kami, barisan kaum bapak, kaum ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seindah kata, tidak ada sebagus-bagusnya kalimat di subuh yang penuh barakah ini. Allah berikan kita satu kesempatan dan Allah gerakkan kita punya hati, melangkahkan kaki menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dia di antara ungkapan orang beriman, senantiasa dia jawab dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita senantiasa Bapak Ibu tak lupa berselawat kepada Nabi yang mulia, Rasul yang agung, yang sampai-sampai Nabi Musa cemburu. Yang dalam artian cemburu bukan hasad, bukan berangkat dari dengki. Kata dia, kalau engkau Muhammad masuk surga cuma dirimu, walam ubali, aku tak peduli. Tapi wa ma'aka ummatuka, yang menjadi saya cemburu bersamamu umatmu. Kalau kamu saja tidak apa-apa, tapi kalau bersama umatmu. Sehingga Nabi Musa berharap menjadi umat Nabi Muhammad. Maka kita Bapak Ibu syukur sebagai umat Rasul. Di antara ungkapan itu kita perbanyak salawat ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kajian subuh baru pertama saya sini. Tapi kalau khutbah mungkin ada sekitar 2 kali lah mungkin Bapak Ibu. Ya, Masjid Al-Barakah. Di dalam kitab yang berjudul Husnul Muhadarah, karya seorang ulama besar yang bermazhab Syafi'i, itulah Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Ini beliau meninggal 911 Hijriah, termasuk ulama yang dapat gelar Ibnul Kutub, anaknya kitab. Karena kata beliau, kata murid beliau Al-Imam Ad-Dawri, saking banyaknya karya beliau, sampai ada yang mengatakan 700 bahkan sampai 1000 daripada judul kitab. Ini Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti yang beliau dapat gelar juga Bapak Ibu Al-Hafiz. Kalau tafsirnya 2, Ad-Durrul Mansur fi Tafsiril Ma'sur, baru ada kongsi dengan gurunya itu tafsir Jalalain. Bapak Ibu, walaupun banyak orang ya memplesetkannya tafsir jalan lain kata dia. Ini Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, tak diragukan Bapak Ibu kealimannya. Termasuklah karya beliau Husnul Muhadarah, ya, atau Muhadirah boleh dibaca, yang mana beliau ini hafalan hadisnya saja kata beliau akui, hafiztu mi'ata alfa hadisin, aku ini hafal 200.000 hadis. In wajadtu aksara min zalik hafiztuha, kalau saya dapat daripada lebih banyak ini pasti saya hafal. Jadi tak diragukan. Ada satu hal yang menarik dalam kitab Husnul Muhadarah juz pertama halaman 551. Kata beliau, kalau kita ingin menjadi kekasih Allah,
Kalau kita ingin menjadi orang yang dekat dengan Allah, ada kalanya dalam Quran Bapak Ibu kekasih Allah disebut dengan kalimat rijal. Ada kalanya kekasih Allah disebut dengan aulia, orang yang dekat dengan Allah. Ada kalanya disebut dengan al-muttaqin. Ada kalanya disebut al-muhsinin. Nah, ini adalah kita ini Bapak Ibu punya potensi menjadi kekasih Allah, punya potensi menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau katakan begini, kalau kau ingin menjadi kekasih Allah, ada yang mesti kau contoh, kurang lebih 5 yang kau contoh dari sifat atau karakter anak kecil, kata beliau. Ini Bapak Ibu, kata beliau ada 5 karakter bocah anak kecil. Andai kata sifat ini ada pada diri orang dewasa, ini kita punya potensi menjadi orang yang dekat dengan Allah, bahkan sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata beliau khamsu hisalin, ada 5 perkara. Ada 5 perkara. Yang mana 5 perkara ini fil atfal, ada pada diri anak-anak. Laukana ma'al kibari ma'a rabbihim, kalau ini ada sama kita yang dewasa Bapak Ibu, lakanu aulia atau lakana aulia, kita punya potensi menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 yang pertama ini sifatnya ini yang kita contoh dari anak kecil. Pertama, kata beliau, sifat anak kecil itu la yahtammuna birrizqi. Anak kecil itu Bapak Ibu tak pernah risau terhadap rezeki. Ini kalau kita ingin menjadi kekasih Allah sifatnya Bapak, jangan pernah risau terhadap rezeki. Pernah enggak Bapak Ibu tengok anak kecil, budak kecil duduk temenung, ibaratnya sambil megang kepala, pegangnya kepala, besok aku makan apa ya? Pernah Bapak Ibu? Pernah kira-kira Pak? Oh, tak pernah. Makanya kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, kata beliau la yaqlaq man kana lahu abun. La yaqlaq man kana lahu abun. Seorang yang punya ayah dan punya ibu saja dia tak pernah risau. Anak kecil itu kan dia andai kata dia punya ayah dan ibu, mana pernah dia risau Pak? Ketika dia butuh jajan, jajan. Bu, jajan. Seorang anak kecil saja tak pernah risau terhadap rezeki. Wa kaifa yaqlaq man kana lahu rabb. Wa kaifa yaqlaq man kana lahu rabb. Bagaimana mungkin kita yang sudah kenal Allah risau terhadap rizki? Nah, ini maksudnya Bapak Ibu, ibaratnya kita ini contoh sifat ini supaya kita menjadi kekasih Allah. Jangan pernah terlalu risau terhadap rezeki. Selama kita, yang penting kita berusaha. Yang penting kita berikhtiar. Yang penting kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa saja tak cukup Bapak Ibu. Makanya Umar bin Khattab marah dengan seorang suami yang dari pagi sampai petang dipuji orang. Umar, itu hebat sahabat yang satu. Kenapa? Itu dari pagi petang itu di masjid saja. Dapat laporan rupanya ini orang kurang mengabaikan nafkah, kurang peduli dengan nafkah anak dan istri. Mana orangnya? Kata Umar. Jumpai Umar bin Khattab, ditengoknya pas pula sedang berdoa. Wa yamuddu yadayhi ila sama, sedang berdoa. Ta'ala, kata Umar. Apa kata Umar Bapak Ibu? Hei fulan, waihak, celaka kamu. Kata beliau, la tumtir az-zahab minas sama. Tidak akan turun hujan emas dari langit. Wah, begitu Pak. Nggak akan turun. Maksudnya apa? Kita tetap berusaha, bekerja, berikhtiar. Ibarat bahasa kaidahnya harik yadaka turjak. Nah, itu bahasanya Pak. Gerakkan tanganmu, baru kami Sang Maha Rozak memberi rizki. Walaupun Bapak Ibu, rizki itu ada yang khas, ada yang am. Kalau yang am itu Bapak Ibu, mau kafir dia, mau jahat dia, mau Fir'aun dia, mau perangainya macam iblis, kami kasih. Mau yang sepele, kadang-kadang seekor binatang kecil yang berada di dasar lautan Bapak, ada rizkinya. Cacing yang katanya tak punya mata, ada rizkinya. Betul Bapak Ibu? Apalagi kita Pak yang manusia.
yang jauh lebih mulia dari penciptaan daripada seluruh makhluk. Ya, ada juga rizki yang khas. Rizki yang khas itu orang-orang tertentu memang ada. Tapi pada umumnya kita berusaha Allah berikan rizki. Ada yang khas, kadang-kadang ada rizki itu Bapak Ibu. Ibaratnya kata, kalau sudah jatah kita, gimana pun sampai pada kita Pak. Ya, betul Pak? Gimana pun sampai pada kita Pak. Ikan sarden itu lama prosesnya Bapak Ibu. Ibaratnya di nelayan Pak. Wah, kisah macam sampai ke ya yang besar. Dibagi lagi sama kedek-kedek kecil. Tiba-tiba ibu beli. Oh, ibu kira mau makan ibu. Tiba-tiba saya datang bertamu. Rupanya karena saya makan Pak, nggak jadi tuan rumah makan, orang sudah tercatat. Oh, untuk Ustadz Ahmad Riyadi. Wah, nah, itu sulabannya Pak. Ya, makanya soal in kunta, kata Syekh Sya'rawi, in kunta lam ta'rif unwana rizkika, jika engkau tidak tahu di mana alamat rizkimu, fa inna rizqaka ya'rifu unwana, sesungguhnya rizkimu tahu di mana alamatmu. Kalau sudah jatah kita memang Bapak Ibu sampai Pak. Ada kalanya rezeki itu begitu Bapak Ibu. Tapi ternyata Bapak Ibu rezeki itu ya punya tingkatan. Ada orang menganggap Bapak Ibu rezeki itu hanya ya diukur dengan harta. Ternyata kata ulama harta itu yang paling rendah. Harta itu Bapak Ibu paling rendah. Wa'na yang wa'alaha yang paling tinggi adalah ridha Allah. Ketika Bapak Ibu bisa meluangkan waktu duduk di majlis ilmu, apalagi habis subuh, itu sudah rizki yang paling tinggi. Ketika kita bisa sholat tahajud walaupun cuma 2 rakaat, sholat duha cuma 2 rakaat, itu sudah rizki yang paling tinggi. Baru yang kedua, afdalur rizki, rizki yang paling afdal. Apa kata para ulama? Islahul ibn wal banat. Ketika anak cucu kita soleh dan solehah, itu afdalnya rizki. Bayangkan Bapak Ibu, kalau sudah anak kita, ada ibu-ibu anaknya 10 Bapak Ibu. Anaknya 10 sudah besar-besar, pas lebaran besok, ibarat pas lebaran Bapak Ibu, itu ngasih setiap anak 1 juta. Berarti ibu itu dapat berapa Bu? 10 juta. Oh, bukan main Pak. Semuanya ingat orang tua Pak, kasih 10 juta. Itu pun seorang ibu masih menangis Pak. Orang-orang masih menangis dia. Ini si bapak heran, kau ini anakmu 10 dikasih duit 10 juta masih kau menangis. Kenapa kau menangis? Kata ini si ibu, saya menangis kenapa anak kita cuma 10, kenapa tidak 25? Kata dia Pak, kalau sempat 25 terbayang di wajah ibu tuh, oh 25 juta. Apa nggak bisa ibu ini beli emas, gelang emas sebesar pelak Vespa? Betul Bapak Ibu? Nah itu 25 orang. Kalau anaknya ya berbakti, ya qurrata a'yun. Makanya kata Imam Izzuddin, ya banyak anak sunnah kalau dididik. Itu pula Pak, banyak anak sunnah kalau dididik. Cuma kita buat konsepnya didikan ala Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. 69 kali namanya dalam Quran. Ya dinukil oleh Al-Imam Al-Ghazali, konsep Nabi Ibrahim mendidik Bapak Ibu. Sebelum Nabi Ibrahim minta Rabbi habli minas shalihin, duluan dia minta kepada Allah, ya Allah, jadikan aku orang saleh, jadikan aku orang tua yang saleh. Apa maknanya Bapak Ibu? Banyak kita berharap anak cucu kita saleh, tapi kita lupa diri minta dan memperbaiki diri kita supaya kita menjadi orang tua yang saleh. Kadang-kadang semua kita harap anak itu soleh, tapi kita lupa diri ya meminta kepada Allah atau memperbaiki diri kita menjadi orang tua yang saleh. Ini Bapak Ibu yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekasih Allah itu tak pernah risau terhadap rizki. Kalau harta paling rendah Bapak Ibu. Makanya dalam hadis Sunan Al-Baihaqi, enggak boleh kita itu ya tawadu kepada orang kaya karena kayanya. Man tawadhu'a li ghaniyyin li ghinah. Siapa yang tawadu terhadap orang kaya karena kayanya semata, bukan karena dermawannya, bukan karena ilmunya, maka zahaba sulusa dinihi. Zahaba sulusa dinihi, berarti dia telah menghilangkan sepertiga agamanya. Ini yang walaupun saking kayanya Bapak Ibu macam kuntilanak, tak pernah nginjak tanah, saking kayanya Pak.
Ya. Makanya besok Bapak Ibu ada disebutkan dalam kitab Nasail Ibad karya Imam Syekh Nawail Bantani yang mensarah kitab Isti'dad Liyaumil Ma'ad karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di sana besok ada orang ketika ditanya Allah, lima taraktal ibadatah, kenapa kau tinggalkan ibadah? Kata ini orang, saya sibuk ya Allah, aku orang kaya. Kata dia, Pak, kenapa kau tinggalkan ibadah? Aku sibuk ya Allah, aku orang kaya. Kata Allah, Pak, kaya mana kau dari Nabi Sulaiman? Wah, kaya mana kau dari Nabi Sulaiman? Ya, mana lebih kaya kau, Sulaiman atau kamu? Nabi Sulaiman itu menurut satu karya tulisan orang Amerika, Bapak Ibu. Ya, minimal paling sedikit dia total menurut sejarah yang dia riset dia. Ya, Nabi Sulaiman itu peninggal akhirnya meninggalkan harta emasnya saja 25 ton. Berapa Bapak Ibu? 25 ton. Bayangkan tuh, Pak. Apa nggak bisa kita, Pak? Oh, kalah Pak uang caleg-caleg tuh, Pak. Nggak ada apa-apanya uang caleg tuh, Pak. Wah, nggak berguna lagi serangan pajar, Bapak Ibu. Ana ada guna serangan pajar. Kalau sudah 25, ya 25 ton. Bayangkan emas tuh, Bapak Ibu. Emas asli. Ya. Nah, itu Imam Nabi Sulaiman. Belum lagi hartanya triliunan. Nah, itu Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Ada pula orang lima taraktal ibadah. Kenapa kau tinggalkan ibadah? Saya miskin ya Allah, nggak sempat mikirkan ibadah lagi. Miskin saya, gimana makanan susah? Kata Allah, miskin mana kau dari Nabi Isa? Miskin mana? Nabi Isa 25 kali namanya dalam Quran, Bapak Ibu. Miskin mana kau Nabi Isa? Nabi Isa laisa lahu baitun wala malun wala zaujatun. Tak punya rumah, tak punya istri, dan tak punya harta. Kira-kira Bapak semiskin-miskinnya kita, Pak, masih punya pasangan, betul Bapak Ibu? Masih punya rumah walaupun kontrak, Pak. Tapi Nabi Isa itu tidak punya rumah, tidak punya istri. Oh, karena Allah angkat beliau, Bapak Ibu. Ya, tak punya istri, tak punya rumah, tak punya harta. Nggak ada alasan kita di hadapan Allah untuk meninggalkan ibadah. Ya, bayangkan kalau sudah tak ada rumah, tak ada pasangan, itu udah miskin tuh, Bapak Ibu. Makanya para jomblo-jomblo itu disebut, walaupun hadisnya dhaif, uzzab, miskinun. Ya, termasuk dalam miskin siapa? Orang yang selalu menjomblo. Nah, sini soalnya nggak ada jomblo. Paling ya, anak-anak jomblo nampak itu, baju merah. Ya, nah, jomblo namanya. Ada jomblo fisabilillah. Ada jomblo nawaitu, pasangannya belum jelas. Kapan kau nikah? Tahun besok. Padahal pasangannya belum jelas, Pak. Itu namanya jomblo nawaitu, niat aja. Ya, kapan nikah? Besok. Itu namanya jomblo nawaitu. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Lah, ini yang pertama Bapak Ibu. Ya, jangan risau terhadap rezeki. Yang kedua, sebahagian anak-anak itu kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, itu adalah wa ya'kuluna ta'ama mujtama'in. Wa ya'kuluna ta'ama mujtama'in itu kalau makan itu semakin banyak orang, ibaratnya dia makin semangat dia terjajan. Maknanya apa? Kebersamaan. Kalau bisa berbagi makan itu ibaratnya berbagi. Pernah makan bersama, pernah ibaratnya kalau kita tinggal satu komplek, Bapak Ibu, atau satu RW, satu RT, paling tidak pernah orang merasakan ya makanan kita. Nah, ini baru maknanya. Wa ya'kuluna ta'ama muslim. Jadi anak kecil itu ibaratnya kebersamaan. Ya, soal makan Bapak Ibu. Makanya Imam Nabiullah Ibrahim, kenapa dia dapat gelar Khalilullah, Bapak Ibu? Limadza ittahajakallahu khalila? Kenapa kau dapat gelar Khalilullah ya Ibrahim? Di antaranya ada 3 alasan. Di antara salah satu alasannya, iza asyaitu, kalau aku makan malam, aku rela yamsi ila mailin wa mailain, aku rela berjalan 2 kilo 3 kilo untuk mencari kawan untuk makan. Jadi Nabi Ibrahim itu Bapak Ibu nggak pernah mansur. Tahu mansur Bapak Ibu? Makan surang. Bayangkan Pak, rela dia 2 kilo 3 kilo mencari kawan untuk makan. Kita kebalik, Pak. Lera kita lari dari kawan, asal kawan tak ada. Padahal Bapak Ibu dalam hadis Sahih Al-Bukhari, amal yang paling afdal menraktir kawan makan.
Itu afdal tuh, Pak. Ya, menraktir kawan makan. Nah, cuma jangan pula ibaratnya terus traktir kita nggak pernah mentraktir. Pas mau bayar pergi ke WC dulu, Pak. WC dia, Pak, tunggunya dulu, Pak, kapan dibayarnya ke kasir. Oh, baru dia keluar. Nah, itu namanya bukan bahil, suh, di atas bahil lagi. Itu namanya suh. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibaratnya kalau kita tinggal, kalau bisa kita pernah mengadakan walimatus syukur, ya, tapi perhatikan adab-adabnya Bapak Ibu. Kita ngundang orang ada adabnya, Pak. Ya, dibahas dalam kitab Mau'izatul Mu'minin karya Syekh Jamaluddin Al-Qasimi Asy-Syafi'i, ya, mukhtasar daripada kitab Ihya Ulumuddin. Kalau undang orang pertama Bapak Ibu, yang pertama undangan itu kepada siapa sunnahnya? Ya, antad'u al-atqiya dunal pusaq. Yang pertama undangan itu kita berikan kepada orang yang paling takwa menurut Bapak Ibu. Apalagi terlebih-lebih orang alim. Dia undangan pertama. Dunal pusaq, bukan orang fasik yang terang-terangan sudah tahu kita pelaku dosa. Ini undangan itu ada adabnya. Nih, siapa orang yang paling takwa kasih undangan. Ini baru mengundangnya Bapak Ibu. Ya, dan kemudian jangan wa alla tad'a, jangan kita abaikan wala ihmalata ala qarabah. Jangan kita abaikan kerabat. Ibaratnya dalam mengundang Bapak Ibu, jangan diabaikan kerabat. Kenapa? Karena ini ihasun au qat'ur rahim. Ini memunculkan putusnya silaturahmi. Ibaratnya masa saya kerabatnya yang ada hubungan tak diundangnya, orang lain yang tak ada hubungan nasab diundangnya. Ini akan lebih gampang menimbulkan perpecahan. Nah, ini soal adab-adab undang mengundang. Makanya hati-hati. Makanya termasuk juga yang paling dibenci Nabi, ibaratnya wasarrut ta'am, seburuk-buruk walimah, seburuk-buruk makanan itu pada walimah yuda al-aghniya, ya, wa yamna'humul fuqara, yang diundang yang kaya-kaya saja, yang miskin dicegah. Contoh gini Bapak Ibu, dia tinggal satu komplek, Pak. Di komplek itu kelasnya macam-macam. Ada bawah ekonomi, ada kelas ekonomi, ada VIP, ada VVIP. Buat acara di hotel atau di mana satu tempat, dia pilih-pilih, Pak, mana yang kaya-kayanya saja, Pak. Oh, nih, yang kaya-kaya aja lah nih. Maka kata Nabi, wasarrut ta'am, makanan yang dihidangkan di acara walimahnya tadi, itulah seburuk-buruk makanan. Itu paling dibenci oleh baginda Nabi, dibenci Allah, dibenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh mengkhususkan hanya orang kaya saja kita undang. Ubadah bin Samit mengundang Nabi. Bersama Nabi ada Abu Hurairah, ada sahabat yang lain. Abu Hurairah termasuk miskin. Ada yang kaya, ada yang miskin. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh. Apalagi mengkhususkan saja itu makruh. Bapak Ibu, dalam fikih Fathul Mu'in, mengkhususkan saja Bapak Ibu, kecuali orang alim, itu sudah makruh. Mengkhususkan tempat ini untukmu, itu makruh dalam kitab Fathul Mu'in. Jadi ada adab-adabnya. Yang mengundang Bapak Ibu, ibaratnya, ya, kalau ada walimah pernikahan, pas mau siang, Pak, nggak boleh kalau kita nggak diundang. Kecuali ada undangan umum, kita tinggal di sini. Contoh, kepada jamaah atau RT sekian, kami mengundang kepada acara kami. Itu boleh Bapak datang makan, halal makanannya. Tapi kalau ibaratnya tengah jalan kita nampak pesta, Pak, ini kerjaan mahasiswa sebagian nih, Pak, oknumnya nih, yang belum dapat, yang belanja sudah habis. Masuk kita, Pak, ke dalamnya. Makan siang, lepas makan siang. Nggak kenal kita orangnya, Bapak Yuk. Makan kita, nggak tahu orang, Pak. Pura-pura aja kita bawa amplop kosong, Pak. Betul Bapak Ibu? Pura-pura bawa amplop kosong, masukkan, makan, haram. Dalam kita haram hukumnya. Tapi ibaratnya kalau kita tinggal, ibaratnya nggak ada undangan umum. Nggak ada undangan umum. Lalu kita ini undangan khusus saja diundang. Kita tadi undang. Datang kita, kalau kita nggak tahu dia ridho, maka kita nggak boleh makan makanan yang sana. Kalau nggak ada undangan khususnya, umumnya nggak ada undangan kepada kita, undangan khusus pun tak ada.
Kecuali kita sudah sahabat kita, keluarga kita dah tahu dia ridho. Nah, itu baru boleh, Pak. Kalau tidak, jangan kita makan. Kalau kita tahu Bapak Ibu 100% bahwa harta itu orang haram, wajib tidak datang. Kenapa? Wajib tidak datang. Kalau kita tahu 50% hartanya dari yang haram, makruh kita datang ke tempatnya. Tapi kalau kita nggak tahu sumber hartanya haram atau tidak, pasti adalah mungkin. Itu tetap sunnah muakkad, bahkan pendapat yang kedua, wajib kita datang selama tidak ada uzur. Kalau diundang orang, wa alla tad'uwa, tak mesti mengundang orang iza hadara ta'azzabil hadirin, kalau dia hadir menyakiti orang banyak. Banyak ada model orang jebak dengan cakapnya, ya, tak mesti diundang model begini Bapak Ibu. Tersinggung dengan cakapnya, tingkah model begini tak mesti diundang. Nah, cuma kita perhatikan Bapak Ibu adab-adabnya kalau kita datang kepada acara undangan. Ini adab. Pertama, kita ucapkan salam. Yang kedua, kalau ini adab Bapak Ibu, bukan haram. Kalau kita orang yang masih sehat, pinggang belum bermasalah, kalau datang ke tempat acara, jangan langsung mencari tiang tempat bersandar. Oh, ini beda Pak. Ya, ini supaya nyaman aja ini. Ya, ibaratnya masjid Pak, mana? Assalamualaikum. Ya, tidak langsung salamnya, langsung cari tiang. Mana tiang? Nah, itu ya, ini adab. Yang kedua, ya, diantara adabnya wa alla yatufu baina ila baitihi. Jangan dia tawaf di rumahnya. Maksudnya apa Bapak Ibu? Masuk, Assalamualaikum. Tengok-tengoknya Pak dulu. Tengok-tengok, keliling dia Pak macam tawaf dulu. Keliling. Nah, itu adabnya kurang baik. Yang ketiga, wa alla yanzura ilal at'am. Jangan dia dari awal dia duduk sampai akhir melihat sumber makanan. Makanan di pojok Pak. Sambal lado, ayam geprek, ayam loncat, ayam macam-macam, buah pisang, buah ini, segala buah dia sebut. Matanya di luar. Nah, itu adab. Bapak Ibu ya. Baru kemudian kalau kita pas mau pulang, ya Ibu, ini Ibu nih ibaratnya, Bu, tuan rumah bungkus. Anakku ada 12 lagi di rumah. Saya tengok makanan ini banyak sisa, bungkus. Adabnya biar tuan rumah tuh yang langsung menawarkan kepada kita. Jangan kita bilang bungkus. Tahu itu Bu, mana wajah-wajah Columbus. Tahu Ibu Columbus? Bu, tahu Columbus? Kelompok ibu-ibu tukang bungkus. Itu namanya Columbus. Satu lagi ada juga namanya bukan Columbus, kolunya. Kelompok ibu-ibu tukang ngunyah. Nggak pernah bawa bungkusan, makanan. Ya, dari awal sampai akhir makan aja. Nah, itu dua-duanya penting doa. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Karena makanan kalau nggak habis nggak enak juga. Makanya kalau ada suami kita Bapak Ibu, ibu-ibu gemuk, itu syukur. Kenapa? Di antara hikmahnya kalau suami gemuk, makanan yang depannya nggak pernah sayang, dimakannya itu Pak. Nah, itu tandanya hikmahnya. Bersyukur kita Pak kalau ada orang gemuk dia. Yang kedua, orang gemuk nggak susah nyarinya Pak. Di halayak ramai ibaratnya, mana suamimu? Tuh. Oh, itu Pak, nampak dia langsung. Kalau orang gemuk. Nah, cuma kalau orang gemuk betul, jangan pula terlalu lama kalau sholat. Ibaratnya kalau sholat lama Pak, macam tertarik rasanya Pak, urat-urat tuh Pak. Nah, itu pula bedanya. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Itu saat ya soal mengundang. Nah, itu diantara ya afdol sedekah, afdol yang sunnah yang paling afdol termasuklah mengundang orang. Tapi ingat Bapak Ibu, kalau dalam kitab Fathul Mu'in, saya kaji sama kawan-kawan ya di majlis, saya punya majlis di Jalan Selamat tuh Bapak Ibu. Dengan kawan-kawan ngaji Fathul Mu'in, salah satunya malam Selasa. Itu disebutkan di sana, termasuk kalau kita datang acara walimatun nikah, kita makan tuh Pak. Itu kita kalau nggak tahu kita ridho tuan rumah, andai kata ada kucing, jangan kita kasih kucing makan. Kecuali atas ridho tuan rumah. Nggak boleh kita atau orang meminta-minta. Kecuali kita tahu bahwa orang tuan rumah ini senangnya walaupun saya kasih jamaah.
Ya, tapi secara apanya kita makan, andai kata ada kucing, itu ada kalau kita nampak tuan rumahnya, boleh saya kasih kucing. Begitu bapaknya. Walau hirrah, walaupun kucing, walau sa'il, walaupun peminta-minta. Ini mesti diperhatikan betul. Dan makruh bagi tuan rumah yang buat acara makan itu melebihi standar. Maksudnya apa? Dia tuan rumah yang mengundang, makannya kenyang, lebih kenyang daripada yang diundang. Itu secara hukum makruh, Bapak Ibu. Nah, itu pentingnya dia. Dan kalau ibaratnya kita makan daging di sana, kalau yang nyangkut dia, kita congkel pakai gigi atau pakai lidah, Bapak Ibu, itu boleh kita telan sisa makanan. Tapi kalau pakai congkel gigi, afdol warmi dalam Fathul Mu'in, dibuang. Cuma saya belum tahu apa hikmah di baliknya, tapi pasti ada hikmahnya, Pak. Saya sampai sekarang bertanya-tanya juga, kenapa kalau pakai gigi boleh ditelan? Kenapa kalau dia pakai congkel gigi melepaskannya dianjurkan dibuang? Nah, ini saya belum jumpa alasan khususnya. Tapi biasanya pasti ada makna di baliknya. Kenapa ada ajaran itu? Nah, itu pula ya disebutkan oleh Imam Zainuddin Al-Malibari. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah. Yang ketiga sifat anak kecil ini la yaskuna min khalqihim iza maridu. Tak banyak mengeluhnya kalau mereka sakit, tidak seperti orang dewasa. Paling saya sakit, gitu aja, Pak. Ya, enggak kan banyak ibu kata-kata begini, kenapa saya sakit begini. Berbeda dengan orang dewasa. Maksudnya apa? Enggak banyak dia mengeluh kepada Allah, menuntut Allah dan lain sebagainya. Jadi kalau kita ingin kekasih Allah, ya, kita ini cuma dua, Bapak Ibu. Kalau dapat musibah, solusinya sabar. Kalau dapat nikmat, syukur dan sabar, cuma itu solusi. Dua-duanya sumber pahala. Dapat musibah, bersabar, mau apa lagi, Bapak Ibu? Mau kita tuntut Allah, kau nggak adil Allah, oh haram, nggak boleh. Ya, jadi orang beriman itu dua-duanya sifat ahli surga. Makanya ada satu hal yang menarik, Bapak Ibu, diceritakan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Syiar A'lam An-Nubala. Ada orang dulu bernama Imran bin Khattan. Bapak Ibu, namanya Imran bin Khattan. Mohon maaf Bapak Ibu, Imran bin Khattan ini orangnya jelek, hitam, pendek, semeter kotor. Pendeknya pendek. Tapi lahu zaujatun jamilatun masyhuratun fil Iraq. Tapi punya istri, punya pasangan, Bapak Ibu, terkenal kecantikannya di kota Irak. Ada 20 karakter, 20 wanita berasal dari berapa negara yang paling cantik. Ada 20, Bapak Ibu. Ada satu buku 20 wanita berasal yang dia tersumber dia dikatakan cantik. Pertama dari Irak, yang kedua Turki, yang ketiga Mesir. Saya penasaran Pak nengok orang Indonesia. Nomor 19. Bu, nomor 19. Jadi ibu nomor 19. Jadi secantik-cantiknya katanya Pak orang Indonesia itu hanya paling tinggi rata-rata dan di bawah rata-rata. Kasihan dong. Maka jangan ada ibu-ibu sini lagi sombong dia karena cantiknya. Di bawah rata-ratanya kamu, Bu. Di bawah rata-rata. Megang itu orang, ini orang Irak, Pak. Ya, matanya yang begitu indah. Ini namanya Imran bin Khattan. Sudahlah pendek. Ucok baba pernah saya jumpa di Spirok. Saya ukur-ukur cok baba segini, Pak. Saya pernah jumpa di Spirok dia pas pulang kampung. Karena mobilnya pun ditambah apanya. Segini. Cok baba cuma segini, Pak. Yang tinggi dia segini. Ya, Imran bin Khattan kata Imam Zahabi, beginilah modelnya. Tapi punya pasangan cantiknya di atas rata-rata. Satu saat Imran bin Khattan pulang ke rumah. Istrinya sedang menunggu. Ya, baru ketika itu datang Imran bin Khattan menatap wajah bininya begitu lama. Tentu Pak, seorang istri tatap wajah oleh suaminya begitu lama, bertanya dia, Bapak Ibu,
Limaza tanzuruni daiman? Bang, kenapa kau tatap wajahku begitu lama? Kata Imran bin Hattan, Ashkuru ya Allah, aku bersyukur kepada Allah, aku bisa dapat kekasih, pasangan, istri secantik kamu. Kata bininya, Bang, oh kalau begitu Bang, berarti kita ini ahli surga. Pede sekali kau dek langsung mengatakan kita ini ahli surga. Ya, karena kata abang bersyukur mendapatkanku, aku bersabar bersamamu. Wah, betul Bapak Ibu? Betul Pak? Abang bersyukur mendapatkanku, aku bersabar bersamamu. Syukur dan sabar ciri ahli surga. Apa enggak sabar Pak? Bainas sama'i was sumur, antara langit dan sumur bedanya Pak. Bagaimana itu cakap orang Pak? Memang saya ya hitam kedip tapi pasangannya ya luar biasa. Nah, itu syukur dan sabar. Itu saja solusi bagi orang beriman. Ya, ketika kita dapat musibah, apa musibah paling besar Bapak Ibu? A'zamul musibah al-maut. Sebesar-besar musibah kematian. Meninggal ayah, meninggal ibu, meninggal istri. Kecuali ibu-ibu, kecuali SCL atau BCL. Kalau SCL suami celako, kalau BCL bini celako. Kalau SCL itu Pak, kata Imam Abu Bakrah, ya ulama besar mazhab Syafi'i, ada model laki-laki oknumnya. Mautuz zaujati, meninggalnya seorang istri, husnun sa'ah li zauj, hanya kesedihan sesaat bagi suami. Mata kanan menangis, mata kiri melirik-lirik, mana besok mau dipinang. Itu namanya Bu, saya katakan SCL, suami celako model begitu. Ya Pak, SCL. Ada juga BCL, bini celako. Ya, jadi karena laki-laki ini nggak ada masa iddah Bapak Ibu, betul Bapak Ibu? Jangankan ibu mati, waktu ibu hidup dia bisa nambah 3 lagi Pak. Ya, jangankan mati. Makanya ada seorang istri Pak, saking sayangnya sama suami, ditanyanya pas mau sakit parah tuh Bang. Bang, kira-kira kalau aku mati kau kawin lagi lah. Kira-kira kapan kau kawin? Ya, menjaga perasaan lah suaminya nih. Ya memang saya mau kawin lagi dek kalau jujur. Cuma kan ibaratnya keringlah dulu kuburanmu baru aku kawin. Gak mungkin aku langsung kawin. Ya aku juga punya perasaan lah. Kata, janji Bang, kata istrinya Bang. Janji. Jadi kalau nggak kering kuburanku gimana? Ya saya nggak nikah. Serius dek? Iya katanya. Pak sebelum mati Pak, pintarnya ini perempuan Pak. Dia bilang sama adik iparnya, wahai adikku, kalau aku tolong kau siram nanti setelah matiku setiap pagi kuburanku. Akhirnya Pak, tak pernah kering kuburannya. Akhirnya kawan ini tak nikah. Memang jahat wanita itu Pak. Ya wasiatnya itu disiram kuburan. Nah, ini hati-hati nih. Nampaknya BCL juga ini, bini celaka nampaknya tuh. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah, sudah 3 Bapak Ibu. Ya, kita percepat Bapak Ibu karena laba bunyi. Ya, paling 10 menit lagi atau 5 menit lagi. Yang keempat, anak kecil tu iza khofu, kalau mereka ketakutan. Kalau mereka anak kecil ketakutan, itu adalah tusari'u atau ya rujud dumu, cepat nangisnya. Apa maknanya Bapak Ibu? Kalau kita ingin menjadi kekasih Allah harus pernah menangis, mengingat dosa, wabaki ala khati'atik, mengingat atas kesalahan. Jadi menangis itu juga Bapak Ibu amal para kekasih Allah. Jangan pernah kita selama ini nggak pernah menangis. Kadang-kadang ada juga orang menangis pas sholat Pak, jamaah dari Pekanbaru ketika Syekh Sudais Imam menangis Pak. Ya, oleh orang Turki, orang Maroko menangis karena mereka sebagian tahu Pak bacaan ayatnya. Ini orang kita Pak menangis Pak. Ditanya Bapak, saya tengok tadi tertatap Bapak menangis. Kenapa Bapak menangis ketika sholat tadi? Bapak tahu ayatnya? Enggak katanya. Jadi kenapa Bapak menangis? Lama kali rukuknya katanya. Enggak biasa di sini lama-lama baru ruku. Itu pula orang Indonesia. Jadi wabki ala khati'atik. Sering saya katakan Bapak Ibu, tidak ada gading yang tak retak, tidak ada botak yang berambut. Betul Bapak Ibu? Maksudnya apa? Tidak ada manusia yang tak berdosa. Jadi kita mesti pernah meneteskan air mata, mengingat segala dosa karena ini pendos.
lebih baik kita merasa penuh dosa daripada merasa ahli ibadah. Lah, yang keempat Bapak Ibu, kita percepat. Yang terakhir, anak kecil ini Bapak Ibu, iza takhasamu, kalau mereka bertengkar, kalau mereka berkelahi, tusari'u ila sulhi, cepat damainya. Kita ini makhluk sosial Bapak Ibu, bisa saja kita saling selek, bisa saja. Maksudnya apa? Kalau kau ingin menjadi kekasih Allah, jangan pernah lama dendam, putus hubungan. Ya, paling abdul siapa yang duluan minta maaf. Ibaratnya boleh saja kita berapa, tapi jangan pernah lama-lama, langsung dia cepat damai. Maksudnya apa? Anak kecil bertengkar, Pak. Ada satu yang mengajukan jajan, lupa dia dua. Ya, lupa dia tuh anak kecil tuh. Itu yang kita contoh Bapak Ibu. Ya, cepat mudah memaaf, mudah memaafkan. Kenapa? Karena kalau sudah orang qati'ur rahim Bapak Ibu, ya, dalam kitab Fawaidul Muhtarah karya Al Habib Zain Semit Madinah, itu mal'unun terkutuk qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahmi, walau mata fi jawfil Ka'bah, walaupun dia mati di depan Ka'bah. Mati depan Ka'bah mulia, tapi kalau dia qati'ur rahim, mal'un, tetap terkutuk. Bapak Ibu, karena saya tengok sarapan pun sudah menunggu, ya, ini saja mungkin, ya, mudah-mudahan berkah, kita istiqamah, ya, ala majlisil ilmi wa ala huduris majlisil ilmi, khususnya di Masjid Al-Barakah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini saja Bapak Ibu, sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.